Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Redita Salsabila dengan NIM A1C11937 kelas R001 pada Praktikum Kimia Organik 1. Saya dari kelas reguler A Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Pada video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas Praktikum Kimia Organik 1, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari alat sublimasi. Sublimasi adalah wujud zat dari padat ke gas atau dari gas ke padat. Bila partikel penyusun suatu zat padat diberikan kenaikan suhu melalui pemanasan, maka partikel tersebut akan berubah fase wujud menjadi gas. Sebaliknya, bila suhu gas tersebut diturunkan dengan cara kondensasi, maka gas akan segera berubah menjadi padat. Pada dasarnya, sublimasi diterapkan untuk memisahkan suatu zat dari pengotornya atau impurities sehingga diperolehnya zat yang lebih murni. Kotoran biasanya akan tertinggal dalam wadah akibat ketidakmampuannya dalam menyublim. Nah, cara pemisahan campuran dengan menggunakan sublimasi adalah partikel yang bercampur harus memiliki perbedaan titik yang besar sehingga dapat menghasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Sublimasi juga diartikan sebagai proses perubahan zat dari fase padat menjadi uap. Kemudian uap tersebut dikondensasi langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan prinsip kerja dari sublimasi. Prinsip kerja dari sublimasi secara umum dalam skala industri yaitu memisahkan zat yang mudah menyublim tersebut dengan sebuah sublimator sehingga menjadi gas atau uap. Gas yang dihasilkan ditampung lalu didinginkan atau dikondensasi kembali. Sedangkan cara kerja sublimasi secara sederhana dalam skala laboratorium adalah zat yang akan disublimasi dimasukkan ke dalam cawan atau gelas piala untuk keperluan sublimasi. Lalu ditutup dengan gelas arloji, corong atau labu berisi air sebagai pendingin. Kemudian dipanaskan dengan api kecil pelan-pelan. Zat padat akan menyublim berubah menjadi uap. Sedangkan zat penyampur tetap padat. Uap yang terbentuk karena adanya proses pendinginan berubah lagi menjadi padat yang menempel pada dinding alat pendingin. Bila sudah tidak ada lagi zat yang menyublim, dihentikan proses pemanasan dan dibiarkan didinginkan supaya uap yang terbentuk menyublim semua. Kemudian zat yang terbentuk dikumpulkan untuk diperiksa kemurniannya. Bila kurang murni, proses sublimasi dapat diulang lagi sampai didapatkannya zat yang murni. Lalu cara kerja sublimasi yaitu zat yang akan disublimasi dimasukkan ke dalam cawan atau gelas piala untuk keperluan sublimasi, lalu ditutup dengan gelas arloji, corong atau labu berisi sebagai pendingin. Kemudian dipanaskan dengan api kecil pelan-pelan. Zat padat akan menyublim berubah menjadi uap, sedangkan zat penyampur tetap padat. Uap yang terbentuk karena adanya proses pendinginan berubah lagi menjadi padat yang menempel pada dinding alat pendingin. Bila sudah tidak ada lagi zat yang akan menyublim, maka dihentikan proses pemanasan dan dibiarkan didinginkan supaya uap yang terbentuk menyublim semua. Kemudian zat yang akan terbentuk dikumpulkan, diperiksa kemurniannya. Kemurniannya bila kurang murni, diulang lagi proses sublimasinya sampai didapatkan zat yang murni. Nah, pada sublimasi ini memiliki syarat, yaitu yang pertama, zat padat yang memiliki suhu dan tekanan di bawah T derajat dan P derajat, yaitu suhu dan tekanan di mana zat berada dalam keadaan seimbang. Kedua, yaitu partikel yang bercampur harus memiliki perbedaan titik dinding yang besar sehingga kita dapat menghasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggal. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan prosedur dari alat sublimasi. Yang pertama yaitu gerus atau tumbuk iodin atau kuantitas bahan sesuai keinginan kita sendiri sampai halus untuk memperoleh luas permukaan yang besar sehingga proses perubahan fase berjalan lebih cepat. Yang kedua yaitu tambahkan zat pengotor seperti pasir maupun karbon aktif. Ketiga yaitu masukkan ke dalam beker gelas lalu tutup bagian atasnya dengan cawan porselin atau labu didi yang di dalamnya telah dilengkapi dengan batu, es, atau air dingin.
Selanjutnya, susun alat dan bahan tersebut seperti pada gambar yang tertera di atas ini. Lalu nyalakan pembakar bunsen dan biarkan sampai semua iodin yang ada di dalam campuran menguap. Setelah itu, matikan pembakar bunsen. Yang terakhir yaitu amati yang terjadi pada labu lidi, akan terbentuk kerak yang menempel pada bagian bawah labu lidi seperti pada gambar di atas ini. Terima kasih telah mendengarkan video dari saya, video penjelasan alat sublimasi. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.